spirit Muharram ini kita harus dapat memberikan arah kepada negeri kita. Arah Indonesia ke depan harus kita kawal dengan 5 peta jalan hijrah peradaban yang nyata. Yang pertama adalah hijrah moral. Dari mentalitas permisif yang memaklumi segala bentuk kelacuran dan kemaksiatan, menuju keteguhan integritas berlandaskan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mari kita ikut bersama-sama meletakkan batu pondasi itu hari ini. Melalui peran apapun, melalui kontribusi apapun yang bisa kita lakukan, sehingga kita bisa mengubah dakwah kita dari sekedar respons reaktif kultural menjadi strategis dan struktural yang aktif untuk menghadirkan rahmatan lil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengucapkan hamdalah, lalu bersalawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di dalam khutbah yang singkat ini kita senantiasa diingatkan dan diberikan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum anittaqullah, agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satu bentuk ketakwaan itu adalah dengan mengingat kematian. Di hadapan kita nanti ada jenazah saudara kita yang berpulang ke rahmatullah. Maka mudah-mudahan itu semua akan menjadi asbab bagi kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Thinta ithnani adnaba dzamban, Adam wa iblis." Ada 2 golongan makhluk yang berbuat dosa. Tidak ada makhluk Allah di atas muka bumi ini yang berbuat dosa kecuali hanya 2 golongan, yaitu dari golongan anak Adam dan golongan iblis. Fa Adam taba fataballahu alaihi wajtabahu wa hadahu. Sementara itu Nabi Adam bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya. Kemudian Allah memilih Adam dan memberinya petunjuk. Wa iblis asarra wahtajja bil qadar. Sedangkan iblis itu bersikeras, tidak mau bertaubat, bahkan dia berdalih mencari pembenaran bahwa itu adalah takdir dari Tuhan. Faman taba min dzambihi asbaha abahu Adam. Siapa di antara anak Adam yang mau bertaubat dari dosanya, maka dia betul-betul mirip seperti ayahnya, seperti bapaknya, nenek moyangnya, yaitu Nabi Adam. Waman asarra wahtajja bil qadar asbaha iblis. Maka siapa di antara anak Adam dia bersikeras, tidak mau bertaubat kepada Allah, bahkan dia berdalih dengan takdir Allah,
maka dia betul-betul telah menyerupai iblis walaupun dia anak Adam. Demikian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berada di bulan Muharram yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bulannya Allah. Afdhalus siyam ba'da siyami Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Dalam konteks Nabi menyampaikan keutamaan berpuasa, maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Mengapa bulan Muharram ini disebut sebagai bulannya Allah Azza wa Jalla? Karena di situ banyak peristiwa. Di bulan Muharram ini banyak peristiwa yang seharusnya menyadarkan kita sebagai umat manusia, dikembalikan arah orientasi kehidupan kita untuk senantiasa memiliki orientasi kepada Allah Azza wa Jalla. Peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para nabi dan rasul sallallahu alaihi wassalatu wassalam, para nabi dan rasul itu berjuang untuk menegakkan kalimat tauhid. Para nabi dan rasul itu berjuang untuk mengembalikan dan meluruskan fitrah manusia, agar arah hidupnya, orientasi hidupnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Saudaraku yang dirahmati Allah, seringkali momentum Muharram mengendap di tengah-tengah kita sebatas pergantian angka tahun, berubah dari 1447 ke 1448, demikian pula tahun Masehi berubah 2026, nanti 2027 dan seterusnya. Sebatas pergantian angka tahun, seremonial atau romantisme sejarah masa lalu. Tetapi kita sering melewatkan tadabbur yang mendalam. Mengapa bulan Muharram ini dipilih oleh para sahabat Nabi SAW sebagai awal penanggalan kalender Islam? Padahal peristiwa hijrah fisiknya Nabi SAW terjadi pada bulan Rabiul Awal. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah bukanlah tindakan pelarian dari masalah hukum. Nabi hijrah dikejar-kejar, ingin dibunuh oleh orang-orang musyrikin Makkah bukan karena beliau memiliki masalah hukum, bukan karena beliau melakukan tindak kriminal, kejahatan, bukan karena beliau menggelapkan harta orang-orang Makkah, tapi hijrahnya baginda Rasulullah SAW adalah instruksi dari Allah yang secara strategis kita bisa maknai untuk membangun khaira ummah, umat yang terbaik yang menjadi tiang penyangga keadilan dunia. Inilah posisi yang harus kita sadari bersama. Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar serta beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, jika kita menghadapkan cermin khaira ummah ini pada realitas arah orientasi negeri kita Indonesia hari ini, kita mendapati sebuah pemandangan yang memprihatinkan. Di satu sisi, kita menyaksikan geliat kesalehan kultural yang luar biasa di tanah air. Masjid-masjid megah dibangun di mana-mana. Jamaah pengajian memadati ruang-ruang taklim dari desa sampai perkotaan. Dan lembaga-lembaga pendidikan Islam pun tumbuh subur, meskipun pada setiap awal menjelang tahun baru pendidikan, kalender pendidikan biasanya sering muncul, hampir tiap tahun itu muncul berita-berita yang menyudutkan pesantren, bahwa terjadi tindakan ini itu, perilaku kiai yang kurang ajar, tidak beradab, yang bisa jadi itu adalah bagian dari rekayasa untuk
menyudutkan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Walaupun memang ada oknum-oknum yang kurang ajar, oknum-oknum yang tidak amanah, tetapi kemudian dipersepsikan ke publik kita bahwa lembaga pendidikan Islam itu berbahaya bagi anak-anak kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, saat kita menengok keluar dinding masjid ini, kita disuguhi kenyataan yang pahit. Korupsi merajalela di tingkat struktural. Jutaan keluarga hancur ekonominya akibat wabah judi online. Narkoba yang merusak urat saraf generasi muda kita. Ketimpangan ekonomi antara si kaya dan si miskin yang kian menganga. Bahkan terbaru ada yang merilis angka bahwa jumlah kemiskinan di Indonesia ini mencapai lebih dari 60% penduduk Indonesia. Hingga infiltrasi pemikiran yang menyimpang seperti LGBT yang mulai membidik institusi pendidikan, dan sayangnya anak-anak mahasiswa kita secara terang-terangan di perguruan tinggi negeri mulai menyuarakan dukungan dan pembelaannya terhadap upaya normalisasi LGBT ini. Mengapa kesalehan kultural kita yang masif ini tidak mampu membendung arus kemoralan yang negatif di ruang publik? Jawabannya adalah karena sebagian besar dari kita terjebak ke dalam kesalehan pasif. Kita khusyuk berzikir dalam masjid, nyaman duduk di majelis ilmu, tapi mendadak bisu dan apatis saat kita melihat kemungkaran yang sistematis di luar masjid. Maka kita menjadi orang baik yang pasif. Padahal Allah Ta'ala tidak akan mengubah nasib satu kaum, satu bangsa jika manusia-manusianya hanya saleh secara individual, tanpa bergerak untuk mengubah tatanan sosialnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Kalau jumlah umat Islam yang besar di Indonesia ini, yang sering kita bangga-banggakan, kita adalah negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, hanya diam, pasif, dan kita terpecah-pecah tanpa konsolidasi yang strategis, maka kita akan menjadi persis seperti yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadisnya, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun aw min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Rasulullah SAW bersabda, hampir tiba satu masa di mana bangsa-bangsa lain, umat-umat lain akan memperebutkan kalian laksana orang-orang yang lapar memperebutkan makanan di atas nampan. Para sahabat bertanya, apakah karena jumlah kami yang sedikit pada masa itu ya Rasulullah? Beliau pun menjawab, tidak. Bahkan jumlah kalian pada saat itu sangat banyak, tetapi kalian laksana buih di lautan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, buih itu banyak secara jumlah tapi nihil bobot pengaruhnya. Mengapa demikian? Karena kita terlalu lama mengabaikan dakwah struktural. Kita sibuk menceramahi rakyat kecil, namun kita membiarkan ruang-ruang penentu kebijakan publik, hukum, birokrasi, regulasi diisi oleh orang-orang yang jauh dari nilai-nilai ketuhanan dan moralitas. Tatkala undang-undang dan kebijakan publik dirumuskan oleh tangan-tangan yang tidak takut kepada Allah, maka hancurlah pondasi keadilan sebuah bangsa. Oleh sebab itu Al-Quran mengajarkan kita bagaimana para nabi dan rasul itu menjalankan dakwah struktural ini. Kita bisa bercermin kepada Nabi Yusuf alaihi salam yang dengan kecerdasan visinya bersedia masuk ke dalam sistem pemerintahan Mesir kuno demi menyelamatkan peradaban dari kelaparan. Dan beliau berkata, dan uniknya mukjizat Nabi Yusuf ini adalah berkaitan dengan ketahanan pangan. Bagaimana sebuah bangsa, sebuah peradaban harus memiliki resiliensi, ketahanan pangan,
sehingga rakyat itu tercukupi makanannya. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Wahai baginda raja, jadikan saya bendaharawan negara Mesir, karena sungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Surat Yusuf ayat 55. Beliau Nabi Yusuf alaihissalam mencontohkan kesalehan struktural ini. Dia menggunakan otoritas negara untuk membangun sistem ketahanan pangan atau yang kita sebut sebagai food security, dan membenahi manajemen logistik secara amanah dan ilmiah. Demikian pula Nabi Musa alaihissalam yang menjalankan dakwah struktural di jalur advokasi politik dengan mendatangi langsung pusat kekuasaan Fir'aun yang melampaui batas, berbuat durjana dan durhaka kepada Allah Azza wa Jal. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Untuk membebaskan Bani Israel dari ketertindasan sistemik. Dan puncaknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak hanya mendirikan rumah ibadah di Madinah sebagai simbol hijrah, tetapi beliau juga menyusun undang-undang dasar konstitusional pertama di dunia, yaitu Mitsaqul Madinah, piagam Madinah, untuk mengikat masyarakat yang majemuk dalam keadilan hukum yang berperadaban. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jal, oleh karena itu spirit Muharram ini kita harus dapat memberikan arah kepada negeri kita. Arah Indonesia ke depan harus kita kawal dengan 5 peta jalan hijrah peradaban yang nyata. Yang pertama adalah hijrah moral. Dari mentalitas permisif yang memaklumi segala bentuk kelacuran dan kemaksiatan, menuju keteguhan integritas berlandaskan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah hijrah pendidikan. Fokus kita memutus rantai kemiskinan dengan melahirkan lembaga-lembaga pendidikan yang bermutu tinggi, sehingga melahirkan generasi yang cerdas sekaligus berakhlak mulia. Yang ketiga adalah hijrah ekonomi. Kita harus menolak dominasi segelintir oligarki dan merumuskan regulasi yang berpihak kepada keadilan bagi kelas menengah dan kelas bawah. Jangan fokus pemerintah hanya mengurusi kelas atas dan kelas bawah. Kelas atas diberikan tax amnesty, kelas bawah hanya diberikan bansos, tapi tidak pernah memikirkan kepentingan kelas menengah. Yang ini adalah tulang punggung kebangkitan Indonesia yang kita cita-citakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah untuk melakukan ekonomi di mana perputaran harta itu hanya berada di kalangan orang-orang kaya saja. Sebagaimana yang terdapat di dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Kaila yakuna dulatan bainakum. Yang keempat adalah hijrah politik. Kita harus mengubah orientasi politik pragmatis 5 tahunan yang transaksional untuk kepentingan jangka pendek menjadi politik pelayanan umat, sehingga melahirkan pemimpin yang melayani, the servant leaders, sebagaimana yang ditunjukkan oleh gaya kepemimpinan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang kelima adalah hijrah lingkungan hidup, di mana lingkungan hidup ini adalah isu global yang menjadi perhatian anak-anak muda kita, Gen Z. Kita harus menghentikan eksploitasi alam yang merusak demi keuntungan korporasi semata-mata. Dan kita harus mengembalikan peran manusia sebagai khalifah yang menjaga keseimbangan dan kelestarian bumi yang kita huni saat ini. Itulah peran kekhalifahan yang Allah delegasikan kepada kita. Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa yuhlikul hartha wan nasal. Allah Ta'ala menyatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat sudah memberikan warning. Apakah engkau, wahai Tuhan kami, engkau akan menjadikan di atas bumi ini manusia yang kerjanya nanti itu akan berbuat kerusakan di muka bumi.
akan menumpahkan darah mereka, akan menghancurkan ladang dan tanaman serta hewan ternak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepercayaan itu kepada manusia menjadi khalifah. Kenapa? Karena kita telah diberikan bimbingan wahyu dari Allah Azza wa Jal, agar kita mengalahkan ego dan syahwat kita, harus tunduk kepada wahyu Allah untuk mengelola dan menjaga kelestarian bumi kita ini. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jal, mungkin kita yang hadir di masjid ini pada saat ini tidak akan sempat menyaksikan dengan mata kepala sendiri kapan puncak kejayaan peradaban umat dan bangsa ini akan terwujud. Namun jangan pernah kita membiarkan sejarah mencatat bahwa ketika bangsa ini terancam oleh kerusakan sistemik, kita memilih diam. Kita menjadi orang-orang yang pasif dan absen dari perjuangan untuk menghadirkan peta jalan bagi kebangkitan umat ini. Maka mari kita ikut bersama-sama meletakkan batu pondasi itu hari ini. Melalui peran apapun, melalui kontribusi apapun yang bisa kita lakukan, sehingga kita bisa mengubah dakwah kita dari sekedar respons reaktif kultural menjadi strategis dan struktural yang aktif untuk menghadirkan rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril islam wa izzal muslimin wa ali bifadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Ya Allah Tuhan kami, di bulan Muharram yang mulia ini kami memohon kepadamu, karuniakan kepada kami semangat hijrah yang sejati. Bersihkanlah hati kami dari penyakit kesalehan yang pasif. Anugerahkan kepada kami keberanian dan kemampuan untuk menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar di bumi pertiwi Indonesia ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, angkatlah derajat bangsa kami. Selamatkanlah bangsa ini dari cengkeraman ketidakadilan, dari korupsi, judi online, narkoba, dan segala bentuk pemikiran serta perilaku yang menyimpang merusak moral generasi muda kami. Karuniakanlah kepada bangsa ini pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu, yang mencintai rakyatnya dan mengutamakan pelayanan struktural di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Allahumma izzal Islam wal muslimin waslih wulata umuril muslimin waj'al baladana hadha Indonesia baldatan tayyibatan aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.
Segera hadir buku terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, Haji dari Pemurnian Misi Kenabian ke Revolusi Kebangkitan. Buku ini berisikan 336 halaman yang merupakan sebuah karya reflektif yang mengajak para pembaca menelusuri makna haji lebih dalam dari sekedar ritual tahunan. Buku ini menghadirkan perspektif spiritual, historis, dan peradaban yang menggambarkan ibadah haji sebagai momentum pemurnian jiwa, sekaligus titik awal kebangkitan umat. Melalui bahasa yang mengalir dan analisis yang tajam, pembaca diajak untuk memahami hakikat haji sebagai perjalanan menuju Allah. Selain itu, pembaca juga diajak untuk menilai persatuan dan kesetaraan dalam beribadah. Dimensi sosial dan peradaban dari manasik haji sampai peran haji dalam menjaga warisan kenabian hingga spirit kebangkitan umat dalam bingkai tauhid. Buku ini lebih dari sekedar buku religi. Ini adalah ajakan untuk melihat ibadah haji sebagai gerakan transformasi diri dan gerakan keumatan. Segera hadir di toko buku favorit Anda dan jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bermakna ini. Untuk pemesanan, hubungi nomor berikut ini atau klik link di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia, karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibrah atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.